Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 8 ingin menjelaskan cara pengerjaan pembagian luas garis vektor. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Saya Natana Rehana selaku moderator, lalu ada Ababilu Nafiana, Dinar Ferlisya, dan Salsabila Farah Mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Farah Mumtaz, ingin menjelaskan untuk nomor 1 dan nomor 3. Jadi untuk nomor 1, pertanyaannya diketahui titik A 246, B 662, dan C PQ-6. Jika A, B, C segaris, maka nilai PQ sama dengan berapa? Kita akan mencari dulu vektor AB-nya. Vektor AB berarti B dikurang A, dimasukkan angkanya 662 dikurang 246, didapat hasilnya 42 minus 4. Lalu kita akan mencari vektor BC nya, berarti C dikurang B, dimasukkan angkanya PQ minus 6 dikurang 662. Jadi hasilnya P dikurang 6, Q dikurang 6, dan minus 8. Sekarang kita akan menggunakan rumus vektor BC sama dengan M dikali vektor AB. Kita akan menggunakan rumus ini untuk barisan yang ketiga, karena barisan yang ketiga angkanya sudah lengkap. Jadi dimasukkan angkanya, BC-nya minus 8, sama dengan M dikali AB-nya minus 4. Minus 8 dikurang minus 4 dibagi minus 4 sama dengan M. Minus 8 dibagi minus 4 sama dengan 2, berarti M-nya 2. Karena M-nya sudah ketemu, jadi dengan rumus yang sama kita akan menggunakan rumus tersebut ke barisan yang lain. Jadi untuk barisan yang pertama dimasukkan angkanya, BC-nya P dikurang 6 sama dengan M-nya tadi 2 dikali vektor AB-nya 4. P dikurang 6 sama dengan 8, minus 6-nya pindah ruas jadi 8 ditambah 6. P-nya sama dengan 14. Untuk barisan yang kedua dimasukkan angkanya, BC-nya Q dikurang 6 sama dengan M-nya 2, vektor AB-nya 2. Q dikurang 6 sama dengan 4. Minus 6-nya pindah ruas, jadi 4 ditambah 6. 4 ditambah 6 sama dengan 10. Q-nya sama dengan 10. Karena P dan Q-nya sudah ketemu, jadi tinggal dijumlahkan. P ditambah Q sama dengan 14 ditambah 10. Jadi hasilnya 24. Jadi untuk yang nomor 1, jawabannya adalah 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ababilu Nafiana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 yaitu diketahui titik C berada di antara titik A dan B dengan AC dibanding CB itu sama dengan 3 dibanding 4. Jika vektor ABC menyatakan vektor posisi dari titik A, B, dan C, maka vektor C sama dengan, di sini kita misalkan AC itu sama dengan M dan CB itu sama dengan N. Maka M itu 3, M sama dengan 3, dan N sama dengan 4. Lalu dikerjakan, C sama dengan N dikali A ditambah M dikali B per M plus N. Terus ini tinggal dimasukin aja, jadi 4 dikali A ditambah 3 dikali B per 3 ditambah 4. Jadi 4A ditambah 3B per 7. Lalu mendapat hasilnya C sama dengan 4 per 7A ditambah 3 per 7B. Jawabannya yang B. Untuk yang nomor 3, pertanyaannya diketahui titik S segaris dengan titik A 121 dan B 15-5. Jika S berada di luar AB dengan AS dibanding SB sama dengan 2 banding minus 1, maka koordinat titik S adalah, jadi dari perbandingan yang ini kita bisa nulis AS per SB sama dengan 2 per minus 1. Nah ini kita kali silang aja, jadinya minus AS sama dengan 2 SB. Dari sini kita bisa pisahin minus buka kurung S dikurang A, karena AS itu kan S dikurang A, sama dengan 2 buka kurung B dikurang S, karena SB itu adalah B dikurang S. Nah ini minusnya dikali ke dalam, 2-nya juga dikali ke dalam, jadinya minus S ditambah A sama dengan 2B dikurang 2S. Nah yang S sama yang S dijadiin satu, yang A ini dipisahin, dipindah ruas. Jadi minus S ditambah 2S sama dengan 2B dikurang A. Minus S ditambah 2S jadi 1S, tulis aja S, sama dengan 2B. B-nya dimasukin angkanya, 15 minus 5, dikurang A. A dimasukin angkanya, 121. 2-nya dikali ke dalam, jadi 2, 10 minus 10,
dikurang A 121 sama dengan 18 minus 11. Jadi koordinatnya 1,8, minus 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Malaysia. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang pembagian ruas garis nomor 4. Soalnya adalah diketahui titik A 1, min 2, min 8, dan B 3, min 4, 0. Jika titik P terletak pada perpanjangan AB sedemikian sehingga vektor AP sama dengan min 3 vektor PB, maka vektor posisi titik P adalah diketahuinya A sama dengan I min 2J min 8K. Ini diumpamakan dengan IJK. Lalu yang B-nya 3I min 4J. Kenapa hanya 2? Karena satunya itu 0, tidak ada angkanya. Lalu AP-nya itu sama dengan min 3 PB. Ditanyanya vektor posisi titik P. Penyelesaiannya AP sama dengan min 3 PB. Cara mencari AP itu P min A sama dengan min 3 dalam kurung B kurang P. B kurang P merupakan cara mencari PB. P kurang A sama dengan 3P min 3B. Ini dikalikan, jadi min 3 kali B min 3 kali min P. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu dipindahkan P ketemu P, jadinya 3P min P. Dipindah ruas ke kiri 3P-nya. Sama dengan 3B min A. Min A-nya pindah ke sini, ke kanan. 2P sama dengan 3 dalam kurung 3I min 4J kurang dalam kurung I min 2J min 8K. Tutup kurung. Ini dikalikan, jadinya 3 kali 3I sama dengan 9I. 3 kali min 4J sama dengan min 12J. Min dikali I min I. Min dikali min 2J plus 2J. Min kali min 8K jadi plus 8K. Ini 2-nya pindah, 2P pindah ke bawah, jadi dibagi. P sama dengan 9 kurang 9I kurang I, 8I. Lalu min 12J tambah 2J min 10J plus 8K, tetap plus 8K, dibagi 2. Jadi hasilnya P sama dengan PI min 5J tambah 4K. Maka vektor posisi dari P adalah 4 min 5, 4, option yang B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Rehana, ingin membahas soal nomor 5, yaitu diketahui PQRS adalah suatu persegi panjang. M adalah titik tengah PQ dan N membagi SM sehingga SN banding NM sama dengan 2:3. Jika A mewakili vektor PS dan B mewakili vektor PQ, maka vektor PN itu adalah, jadi yang pertama kita lakukan adalah memisahkan. Misalkan itu adalah vektor XZ sama dengan, bisa kita tulis vektor XY ditambah vektor YZ. Nah, vektor XY ini titik ujungnya itu adalah Y, dan vektor YZ ini titik pangkalnya itu Y juga. Dan kita tuliskan seperti ini. Lalu kita buat persegi panjangnya. Di soal diketahui itu M-nya berada di titik tengah PQ. Jadi kita taruh sini dan N-nya membagi SN. Sehingga kita tarik garis itu dan N-nya kita taruh sini, SN-nya itu adalah 2 dan NM-nya itu adalah 3. Maka sekarang kita cari vektor PN. Vektor PN kita tulis dalam bentuk seperti ini juga, sehingga jadi vektor PM ditambah vektor MN. Nah, vektor PM ini adalah setengahnya dari vektor PQ, sehingga sama dengan setengah vektor PQ ditambah 3/5 vektor MS. Nah, vektor MS ini kita dapat dari perbandingannya. Vektor MN banding MS itu sama dengan 3 ditambah dari hasil penjumlahan ini, 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Jadi vektor MN banding MS itu sama dengan 3/5. Sehingga kalau dibentuk jadi vektor MN itu sama aja 3/5 vektor MS. Lalu kita tulis tengah vektor PQ ditambah 3/5. Jadi vektor MS ini jika kita tarik garis
ke atas dan kita misalkan ini adalah X, maka jadi vektor MX ditambah vektor XS. Nah, lalu setengah vektor PQ ditambah 3/5. Jadi vektor MX itu kita cari yang searah. Yang searah itu adalah vektor PS, sehingga MX-nya kita ganti jadi vektor PS ditambah vektor XS-nya juga kita cari yang searah, yaitu adalah vektor MP, sehingga kita ganti dengan vektor MP. Lalu setengah vektor PQ ditambah, nah 3/5-nya ini kita kalikan ke dalam menjadi 3/5 vektor PS ditambah, nah vektor MP ini jika kita lihat dari persegi panjangnya itu sama aja setengah dari vektor PQ, jadi kita ganti aja menjadi dikali 3/5 dikali setengah vektor QP, maka setengah vektor PQ ditambah 3/5 vektor PS ditambah, nah ini dikalikan menjadi 3/10. Nah, QP ini sama saja dengan min PQ. Nah, jika sudah ada vektor yang sama, maka didekatkan menjadi setengah dikurang 3/10 vektor PQ ditambah 3/5 vektor PS. Lalu kita kurangi dan hasilnya adalah 2/10 vektor PQ ditambah 3/5 vektor PS. Dari soal, vektor A itu mewakili vektor PS dan vektor PQ itu diwakili oleh B, sehingga bisa kita tulis menjadi, dan ini kita kecilkan menjadi 1/5 vektor B ditambah 3/5 vektor A. Jadi jawabannya adalah E. Sekian dari penjelasan video pembagian ruas garis vektor kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.